Hadis pada masa kodifikasi. Al-Quran dan hadis adalah sumber rujukan yang utama bagi umat Islam. Kedua sumber hukum tersebut awalnya berupa lisan atau amalan saja. Kemudian secara bertahap, dalam alur perjalanan sejarah yang cukup kompleks, akhirnya menjadi sebuah teks yang tertulis dan disucikan. Hadis merupakan sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran Islam setelah Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, penyebaran hadis yang dilakukan secara lisan dan informal menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesalahan dan penyimpangan. Untuk menjaga keaslian dan keakuratan hadis, para ulama kemudian melakukan upaya kodifikasi, yaitu pengumpulan, penyusunan, dan pengklasifikasian hadis dalam bentuk kitab-kitab hadis. Pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan menurut istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasarkan pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidang hadis, bukan dilakukan secara individual atau demi kepentingan sendiri. Jadi, kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai pada masa hadis terbukukan dalam kitab hadis. Kodifikasi hadis pada abad kedua. Pada abad pertama Hijriah, tradisi penulisan serta penyebaran hadis masih bergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi mereka. Pada masa tabi'in, semakin sedikit jumlah sahabat, mereka sudah banyak yang meninggal dunia karena faktor usia dan gugur dalam peperangan. Sementara hadis-hadis Nabi belum dibukukan secara resmi. Di lain pihak, hadis-hadis palsu pun semakin berkembang. Keadaan ini tentu mengancam kelestarian ajaran Islam. Barulah ketika pemerintahan sampai pada Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan adil dan wara, tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Jadi, kodifikasi abad kedua ini dilaksanakan karena atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal ini dilakukan untuk menjaga hadis tetap terjaga karena para sahabat sudah banyak yang gugur. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi dan massal kepada para gubernur untuk membukukan hadis. Dikatakan resmi karena dalam kegiatan penghimpunan hadis tersebut merupakan kebijakan dari kepala negara, dan dikatakan massal karena perintah kepala negara tersebut ditunjukkan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zamannya. Kitab-kitab yang masyhur pada saat itu adalah yang pertama, Musannaf oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj 160 Hijriah. Yang kedua, Musannaf oleh Al-Laits bin Sa'ad 175 Hijriah. Yang ketiga, Al-Muwattah oleh Malik bin Anas Al-Madani, Imam Darul Hijrah 179 Hijriah. Yang keempat, Musannaf oleh Sufyan bin Uyainah 198 Hijriah. Yang kelima, Al-Musnad Al-Syafi'i oleh Imam Asy-Syafi'i 204 Hijriah. Yang keenam, Al-Sirat An-Nabawiyah oleh bin Ishaq. Faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis. Yang pertama, tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis, yaitu kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ketika itu telah dibukukan dan disebarluaskan. Yang kedua, munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut dan karena seringnya terjadi peperangan. Yang ketiga, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis yang dilatar belakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan mazhab di kalangan umat Islam. Yang keempat, semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam. Tokoh-tokoh ulama pada abad kedua. Dengan tersebarnya Islam, terpencarnya sahabat dan sebagian wafat, maka mulai terasa perlunya pembukuan hadis.
Hal ini menggerakkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk memerintahkan para ulama menghimpun dan mengumpulkan hadis, terutama pada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam dan Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah dan bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani, atau tokoh ulama Hijaz dan Syam 124 Hijriah. Setelah kedua tokoh ini, maka mulailah banyak yang mengikuti mereka, seperti Ibnu Jurayj 150 Hijriah dan Ibnu Ishaq 151 Hijriah di Mekah. Yang selanjutnya Ma'mar 153 Hijriah di Yaman. Yang kelima Al-Aujaz 156 Hijriah di Syam. Selanjutnya Malik 179 Hijriah, Abu Arubah 156 Hijriah, dan Hammah bin Salamah 176 Hijriah di Madinah. Sufyan Ats-Tsauri 161 Hijriah di Kufah, Abdullah bin Mubarak 181 Hijriah di Khurasan, Husyaim 188 Hijriah di Wasit, Jarir bin Abdul Hamid 188 Hijriah di Rey, dan Abdullah bin Wahab 125 Hijriah di Mesir. Baiklah, selanjutnya hadis pada abad ketiga dan keempat. Pada awal abad ketiga Hijriah telah terjadi perkembangan baru dengan ditandai adanya pemilahan antara riwayat-riwayat yang bersambung pada Nabi dan fatwa sahabat dan tabi'in. Periode ini berlangsung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai pada awal pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dengan menyisihkan fatwa sahabat dan tabi'in, tersusunlah kitab yang hanya berisi kumpulan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat saja, yang dikenal dengan kitab Al-Musnad. Abu Dawud Sulaiman Al-Toyalisi 133 sampai 204 Hijriah yang disebut-sebut sebagai orang pertama yang menyusun Al-Musnad, kemudian diikuti oleh para ulama pada masa itu. Pada pertengahan abad 3 Hijriah, ulama hadis mulai mengadakan seleksi kualitas hadis kepada sahih dan dhaif. Muncullah ulama-ulama hadis yang menghimpun hadis-hadis yang berkualitas sahih saja dalam kitabnya. Seperti misalnya Bukhari 194 sampai 256 Hijriah dengan kitab Al-Jami' Al-Sahih atau lebih dikenal dengan Sahih Bukhari Muslim. 204 sampai 261 Hijriah dengan kitab Sahih Muslim. Di samping itu, disusun pula kitab-kitab hadis yang khusus menghimpun hadis-hadis tentang fikih atau hukum. Di dalam kitab ini, selain dimasukkan hadis yang kualitas sahih, juga dimasukkan yang berkualitas dhaif dengan syarat tidak berkualitas mungkar dan tidak terlalu lemah. Penyusun biasa menerangkan kedhaifannya bila hadis tersebut memang dinilainya dhaif. Kitab ini disebut sunan. Misalnya Al-Sunan karya Abu Daud, Al-Sunan karya Turmuzi, Al-Sunan karya Al-Nasai, Al-Sunan karya Ibnu Majah, Al-Sunan karya Al-Darimi, dan lain-lainnya. Sampai akhir abad 3 Hijriah sudah banyak kitab hadis yang telah disusun oleh ulama. Dengan mempertimbangkan kualitas serta banyaknya ulama hadis yang memberikan perhatian khusus kepada kitab-kitab hadis tertentu, maka ditetapkanlah beberapa kitab hadis sebagai kitab-kitab pokok atau kitab standar. Kitab Sahih Bukhari, Kitab Sahih Muslim, Kitab Sunan Abi Daud, Sunan Turmuzi, Sunan Al-Nasai sebagai kitab standar yang 5, atau disebut dengan Al-Kutub Al-Khamsah atau Kitab Al-Usul Al-Khamsah. Ada pula yang disebut kitab standar yang 6 atau Al-Kutub Al-Sittah, yaitu kelima kitab standar tersebut ditambah satu lagi, yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah. Pada periode keempat Hijriah, dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Muqtasim. Ulama hadis pada abad keempat Hijriah ini tidak lagi banyak mengadakan perjalanan ke daerah-daerah mencari hadis. Mereka pada umumnya hanya berpegang pada kitab-kitab hadis yang telah ada. Kegiatan mereka yang menonjol dalam memelihara dan mengembangkan hadis Nabi tersebut adalah mempelajari dan menghafal hadis-hadis, memeriksa dan menyelidiki sanad-sanadnya, serta menyusun kitab-kitab baru dengan tujuan untuk memelihara, menertibkan, dan menghimpun segala sanad dan matan
yang saling berhubungan serta telah termuat secara terpisah dalam kitab-kitab yang telah ada tersebut. Pada abad keempat ini, kodifikasi hadis fokus terhadap pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan hadis. Tokoh dan karya pada abad ketiga dan keempat. Kitab-kitab yang disusun dan dibukukan pada abad ketiga Hijriah yang terkenal diantaranya yaitu yang pertama ada Al-Jami Al-Sahih karya Imam Al-Bukhari 256 Hijriah. Yang kedua ada Al-Jami Al-Sahih karya Imam Muslim 261 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Sunan karya Ibnu Majah 273 Hijriah. Yang keempat ada Al-Sunan karya Abu Daud 275 Hijriah. Yang kelima ada Al-Sunan karya Al-Tirmizi, Al-Sunan karya Al-Nasai 303 Hijriah. Yang keenam ada Al-Musnad karya Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad karya Al-Darimi. Yang ketujuh ada Al-Musnad karya Abu Daud Al-Tayalisi. Kitab-kitab yang disusun dan dibukukan pada abad keempat Hijriah diantaranya yang pertama ada kitab Atraf. Misalnya Atraf Al-Sahihain karya Ibrahim Al-Dimaski, Atraf Al-Sahihain karya Muhammad Al-Wasiti, dan Atraf Kutub Al-Sittah karya Muhammad Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Yang kedua ada kitab Mustakhraj, misalnya Mustakhraj Sahih Bukhari susunan Al-Jurjani dan Mustakhraj Sahih Muslim susunan Abu Awana. Yang ketiga ada kitab Mustadrak, misalnya Al-Mustadrak susunan Al-Hakim. Yang keempat ada kitab Jami, misalnya Al-Jami Baina Al-Sahihain karya Ibnu Furat, Al-Jami Bain Al-Sahihain karya Al-Baghawi. Yang kelima ada kitab berdasarkan pokok masalah, misalnya kitab yang khusus memuat hadis-hadis hukum, yaitu ada Al-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi, Muntaka Al-Akbar karya Abdus Salam Ibnu Abdillah, dan kitab yang khusus memuat hadis-hadis targhib dan tarhib atau hadis tentang anjuran beramal dan menjauhi perbuatan terlarang, misalnya Al-Targhib wa Al-Tarhib karya Al-Munziri. Selanjutnya yaitu perbedaan hadis pada masa kodifikasi abad kedua, ketiga, dan keempat. Pada abad kedua dilakukan kodifikasi hadis karena atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal ini dilakukan untuk menjaga hadis agar tetap terjaga karena para sahabat sudah banyak yang gugur. Pada abad ketiga dilanjutkan dengan masa seleksi hadis. Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan di sini ialah masa upaya para mudawin hadis yang melakukan seleksi secara ketat dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Pada abad keempat ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan, dan berlangsung sekitar 2,5 abad. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu kodifikasi hadis adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasarkan pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidang hadis, bukan dilakukan secara individual ataupun demi kepentingan sendiri. Yang kedua, hadis secara resmi dikodifikasikan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Latar belakang dikodifikasikannya hadis adalah banyaknya sahabat penghafal hadis yang telah gugur baik karena perang ataupun umur. Takutnya bercampur hadis palsu dengan hadis-hadis sahih serta meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, masa penyempurnaan dan pengembangan penyusunan hadis melalui 2 tahap, yaitu masa penyaringan hadis. Pada masa ini, para ulama berusaha untuk memisahkan hadis-hadis sesuai tingkat dan kategorinya. Yang kedua, masa pengembangan dan penyempurnaan. Pada masa ini, para ulama lebih memfokuskan untuk mengelompokkan hadis sesuai dengan kategorinya.